Assalamualaikum para sahabat. Ini adalah ayam saya. Ini kebetulan usianya baru 4 bulan ya para sahabat ya. Jadi kandang ayam saya bagi dua. Yang kandang ini, nah ini saya kebetulan bisa masuk ke dalamnya kandang ayam. Nah ini saya bagi dua. Yang satu ini ada 7 ekor. Ini saya gunakan yang usia 4 bulan. Jadi sudah besar-besar seperti ini habis makan ya. Jadi temboloknya ini sangat ya besar-besar begitu ya. Jadi makannya lahap, alhamdulillah. Ini kita pelihara dan hasilnya bisa sehat-sehat semuanya ini ya para sahabat ya. Terima kasih para senior yang sudah berbagi melalui YouTube. Jadi saya juga belajar dari YouTube ya para sahabat ya. Ini adalah kandang pertama. Untuk makanannya saya samakan aja ya, karena sudah pertumbuhannya sudah mulai dewasa. Jadi saya samakan dengan yang indukan ya. Jadi yang ini bukan indukan ya, makanannya sama, kebersihan kandangnya juga sama. Untuk alasnya saya gunakan sekam ya, terus kemudian juga ada beberapa daun kering. Jadi saya masukkan di sini, dan pada musim hujan ini dipakai untuk mandi atau menghangatkan tubuh ya. Jadi ini ayam-ayam saya dan suka matok ya. Jadi kalau saya datang itu suka matok begitu. Nah sekarang saya tunjukkan yang satunya. Nah ini saya tutup dulu ya, kadang-kadang nanti masuk, nanti bertengkar dengan yang sudah ini ya, yang sudah besar atau indukan ya. Nah ini saya kunci, jadi mereka tidak bisa saling masuk karena ini satu kandang satu atap. Nah kemudian ini adalah indukan saya, itu ada 3. Saya sudah 2 kali menetaskan. Jadi yang pertama itu sudah saya tetaskan dengan manual, artinya itu dierami oleh ini indukannya ya. Terus kemudian jadi satu ayam itu sudah melahirkan atau sudah bertelur 8. Jadi yang hitam ini, nah ini sudah bertelur 8. Setelah 8 itu dia tidak bertelur 3 hari, terus kemudian tiba-tiba berkurang 1 telurnya itu. Nah dari berkurang 1 ini kita panik, apakah dimakan ular atau predator yang lain, karena cangkangnya pun juga tidak berbekas. Berarti kalau ular ya ular besar, bisa makan langsung sekalian 1 butir telur itu ditelan begitu asumsi kita. Makanya dinding-dindingnya, kawat-kawatnya ini kita tambahin, jangan sampai ada celah begitu. Ternyata tiba-tiba setiap hari berkurang 1, setiap hari berkurang 1, jadi totalnya akhirnya sekitar 4 begitu. Nah kita makin curiga apa ularnya ada di dalam begitu ya. Nah ternyata pada saat mau menetas tinggal 1, jadi dari 8 itu cuma menetas 1 begitu. Akhirnya kita juga panik begitu, ini apa kok, saya juga takut ya, masuk kandang ini juga takut begitu saya, jangan-jangan ularnya masih ada di dalam begitu ya. Nah suatu saat sudah proses mengerami, nah kemudian yang kuning, nah yang coklat itu dia bertelur begitu. Hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga saya dengar ini pada ribut ya, pada ribut ayamnya. Kemudian saya datang ke kandang ini, ternyata mereka berebut cangkang telur. Jadi rupanya ayam ini sifatnya kanibal, jadi telur pun bisa dimakan begitu. Nah akhirnya saya punya kesimpulan kalau begitu yang 7 butir telur yang dahulu itu berarti dimakan begitu loh para sahabat. Jadi saya sudah suudon ya, sudah paranoid ya dengan ular atau yang lain lah, binatang yang lain yang bisa memangsa telur dari ayam saya. Ternyata tidak. Nah setelah itu makanya setiap kali bertelur akhirnya saya ambil. Nah ini telurnya. Nah jadi ini kelihatannya kosong tapi sebenarnya kita simpan. Jadi kita simpan, terus kemudian kita putuskan kalau begitu kita beli mesin ya, mesin untuk penetas begitu. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah ada 11 telur yang kita
masukkan ke dalam mesin penetas, dan sekarang tiap hari itu satu, jadi sudah ada yang saya simpan telurnya. Jadi dari ketiga indukan ini ya, ketiga indukan ini hampir tiap hari itu satu, kadang-kadang dua begitu. Jadi alhamdulillah ya, ternyata dengan 3 indukan ini sudah bisa menghasilkan minimal 1 butir telur per hari. Jadi ternyata enak juga ya para sahabat ya, kita beternak begitu ya. Tapi karena sudah banyak senior yang berbagi melalui YouTube, maka saya bisa belajar itu, saya cegah bagaimana supaya tetap makannya dengan lahap ya. Terus kemudian saya juga jaga kebersihan kandangnya, kemudian kapan harus mengganti ini alas kandangnya, itu saya pelajari semua, dan alhamdulillah sekarang ini baik-baik saja. Termasuk makanan dan makanan tambahannya, termasuk sayuran hijau saya bisa ambil dari kebun ini ya, sayuran hijaunya. Terus kemudian saya juga bisa ambil selain sayuran hijau, saya juga tambahkan jamu. Nah, saya juga belajar dari para sahabat terkait jamu-jamuan untuk mencegah apalagi musim hujan ini begitu. Jadi alhamdulillah ya, jadi menurut saya yang pemula nanti mohon di komen ya para sahabat ya, sangat produktif ayam saya ini begitu. Jadi dengan 3 indukan itu bisa menghasilkan 1 sampai 2. Kalau 2 itu seminggu 2 kali ya. Tapi kalau tiap hari pasti 1 butir telur. Jadi sekarang saya sudah beli mesin untuk penetas ini ya, penetas telur, dan kemudian ini supaya tidak kanibal, telurnya saya ambil setiap hari. Jadi biasanya sore seperti ini saya ambil, kemudian saya simpan begitu. Jadi semakin lama kita menjadi semakin pintar ya para sahabat ya. Nah, ini alhamdulillah cangkang telurnya juga proporsional ya ini ya. Jadi saya hanya belajar otodidak karena saya sendiri bukan berasal dari keahlian ternak begitu. Jadi ini baru yang tadinya saya mencoba berkebun, tapi ternyata sekarang saya sudah bisa belajar untuk beternak ya para sahabat. Ini adalah ayam kampung ya para sahabat ya. Jadi inilah para sahabat pengalaman saya, semoga bermanfaat. Ayo kita semangat ya untuk melaksanakan program ketahanan pangan ya. Jadi berkebun saya sudah katakanlah sudah bisa, terus kemudian sekarang saya tambah, oh ya, saya juga memelihara ikan ya. Jadi ini supaya ketahanan pangan kita lebih sempurna lagi begitu. Alhamdulillah saya dikenalkan dengan bagaimana cara beternak ayam kampung ini. Terima kasih, salam sukses, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.